Begitu juga ada hadis yang sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya, ribat 1 bulan lebih baik daripada puasa selama setahun. Dan siapa yang mati dalam kondisi ribat di jalan Allah, maka dia akan diselamatkan dari ketakutan-ketakutan pada hari kiamat. Di mahsyar pada saat orang semua ketakutan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, dia akan diberikan rezekinya serta disampaikan kepadanya bau wanginya surga. Dan juga terus saja akan mengalir pahala amal-amal solehnya sampai hari kebangkitan. Nah, ini semua teman-teman sekalian menunjukkan kepada kita bagaimana ya kalau orang yang meninggal dalam kondisi ribat ini luar biasa gitu ya. Dalam kondisi ribat itu luar biasa, dan cukup banyak sekali hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, kita masuk ke hadis kita ini. Yang pertama faedahnya keutamaan ribat itu sendiri. Dan kita kembali mengingatkan, tentu mungkin terutama bagi teman-teman yang baru mengikuti kajian kita ini, kalau ribat itu adalah mengikat diri di perbatasan antara muslimin dengan orang-orang non-muslim yang kemungkinan besar terjadi peperangan ya. Jadi kita mungkin akan terjadi peperangan besok harinya, atau misalnya lagi dijajah kayak teman-teman kita di Palestina sekarang, mereka semua itu dihitung lagi ribat. Karena mereka setiap saat bisa berperang, bisa kontak fisik sama musuh ya. Sehingga mereka berjaga-jaga di wilayah tersebut. Nah, ini semua termasuk ribat. Ini semua termasuk ribat. Nah, ribat ini ya, punya keutamaan secara khusus. Dalam hadis ini, yang hadis yang kita bahas pada siang ini, hadis ke-9, bahwasanya ribat 1 hari di sisi Allah, itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 1000 hari selainnya. Berarti ini ada keutamaan ribat ya. Kemudian ada penjelasan tambahan ulama berhubungan dengan masalah ini. Yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 hari yang lain, maksudnya dalam hal ibadahnya. Dalam hal ibadahnya ya. Karena memang orang kalau dalam kondisi ribat, sementara dia ribat, dia sholat, sementara dia ribat, misalnya dia berzikir, sementara dia ribat, dia baca Quran, sementara dia ribat, dia kerjakan ibadah, ini memuncak pahala dia karena sambil ibadah itu sambil ribat. Sementara orang yang tidak sedang ribat, tidak sedang di medan perang, mungkin mereka sholat, mereka puasa, mereka zikir, tapi tidak sedang ada ibadah ribatnya. Oleh karena itu, orang yang sedang ribat mendapatkan keutamaan lebih daripada hari-hari yang lain. Nah, ini dikuatkan dengan tadi, sempat kita bacakan riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Majah. Kalau siapa yang ribat 1 malam saja di jalan Allah, lebih baik daripada 1000 malam. Ya. Kalau mengerjakan 1000 hari, puasanya dan juga qiyamnya. Ini luar biasa itu ya. Kalau riwayat yang sedang kita baca, 1 harinya lebih baik daripada 1000 hari. Di sini, 1 malamnya lebih baik daripada 1000 malam. Nah, ini berarti menandakan memang disebutkan juga puasanya dan sholat malamnya. Artinya berarti ibadahnya yang sedang disorotin. Ibadahnya yang sedang disorotin. Ini berarti keutamaan yang luar biasa dari ribat itu sendiri. Pelajaran yang kedua, teman-teman sekalian, adalah tambahan lafaz yang disebutkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban, ya, yang Syekh Albani menanggapi tadi. Jadi setelah menyampaikan hadis ini, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Falyanzur kullu mri'in li nafsihi." Oleh karena itu setiap orang setelah dengarkan hadis ini harus betul-betul memperhatikan dan menyelamatkan dirinya. Maksudnya bagaimana dia segera ya mengejar kalaupun ada kesempatan untuk ribat, berjaga-jaga, atau kalau tidak dia melihat dari peluang ibadah ke peluang ibadah yang lainnya agar nanti di hari kiamat dia tidak menyesal. Nah, ini faedah kedua dari hadis. Artinya seorang mukmin harus lebih jeli, teman-teman sekalian, memperhatikan kesempatan-kesempatan ibadah yang dia harus maksimalkan. Tentu juga dari sisi lain, kalau dia juga memiliki pelanggaran atau dosa, dia segera memberhentikan dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk hadis ke-10, teman-teman sekalian, dengan sanad sahih, urutan 1225 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Ta'isa abdud dinar, wa abdud dirham, wa abdul khamisa, zada fi riwayah, wa abdul qatifa. In u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit, ta'isa wantakas wa idha shika falan taqash. Tuba li abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'atha ra'suhu mukbarwatin qadamahu. In kana fil hirasati kana fil hirasa, wa in kana fil saqati kana fil saqa, wa in ista'dhana lam yu'dhan lahu, wa in syafa'a lam yushaffa." Kata Nabi SAW, celakalah budaknya dinar, budaknya dirham,
budaknya Khamisah, ya. Itu ada footnote nomor 2 tentunya, yang dimaksud dengan Khamisah adalah kain persegi 4, ya. Kain yang biasa, maksudnya pakaian lah di sini, ya. Orang mengejar pakaian gitu, ya. Orang mengejar pakaian. Kemudian juga di dalam riwayat ditambahkan dan budak qatifah, ya. Ini juga bisa bermakna salah satu jenis daripada harta. Jika diberi senang, jika ia diberi, ya. Jika diberi dia senang, dan jika tidak diberi dia marah. Celaka dan binasalah dia. Apabila dia tertusuk duri, maka dia tidak bisa dikeluarkan. Sungguh bahagia seseorang hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah. Rambut kepalanya kusut, kedua kakinya penuh debu. Jika dia berada dalam tugas penjagaan, maka ia tetap dalam tugas penjagaan tersebut, atau tidak meninggalkan. Dan jika dia berada dalam pasukan belakang, maka dia tetap dalam pasukan belakang atau tidak meninggalkannya. Jika dia minta izin, dia tidak diberi izin. Dan jika memberi syafaat di dunia, tidak diberikan atau tidak diterima syafaatnya karena begitu miskinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ada penjelasan di bawah, kalau teman-teman pegang bukunya, Al-Qatifah, ya, tadi Qatifah itu ya, itu disebutkan adalah kain lebar berbulu tipis atau halus, ya. Bisa digunakan untuk selimut. Kemudian Al-Khamisah dengan huruf kha difathahkan, yaitu pakaian yang bercorak sutra atau bulu domba. Ya, ini yang dimaksud dengan istilah tadi. Ya. Baik, hadis ini teman-teman sekalian juga masih ditambahkan dengan beberapa tutur kata yang kosakata yang perlu dijelaskan, ya. Intakas artinya jatuh tersungkur dalam keadaan rugi dan sial. Karena kata Nabi SAW tadi, ta'isawan takas, ya. Dia sungguh rugi dan binasa gitu, ya. Kemudian ada makna syika, ya. Dengan huruf shin dikasrakan dan ya disukunkan, yakni tubuhnya tertusuk duri. Ada yang mengartikan bahwa duri di sini maksudnya adalah senjata, dan ada pula yang mengartikannya sebagai serangan musuh. Maksudnya di sini dikatakan wa ida, ya, syika falan taqash. Ya, terjemahan letternya apabila dia tertusuk duri, ya, maka dia tidak bisa mengeluarkannya. Di sini ada yang terjemahkan syika itu bukan duri, tetapi lebih kepada, ya, adanya senjata yang sedang dia diharuskan untuk ikut berperang, tapi dia keberatan gitu, ya, dan tidak mau. Dan juga bisa mengartikan serangan musuh, maka dia akan sulit untuk menghindar karena dia tidak punya persiapan sebelumnya. Kemudian al-intiqash, ya, wa idza syika falan taqash, mencabut duri dengan alat penyungkil seperti jarum, ya. Dan ini peribahasa yang bermakna kalau terkena musibah maka tidak bisa diselamatkan. Ya, biasa digunakan oleh orang-orang Arab seperti itu. Kemudian tuba, ya, karena kata Nabi SAW, tuba li abdin, sungguh tuba untuk seorang hamba. Ya. Hamba di sini dimaksudkan, tuba di sini dimaksudkan adalah sebuah, ya, nama surga atau istana di surga atau pohon di surga. Ada juga yang memaknakannya bahwasanya kebahagiaan, ya. Dan Al-Mundhiri lebih memilih makna kebahagiaan, ya. Baik, hadis ini teman-teman sekalian luar biasa dalam maknanya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, adanya ancaman dari Nabi SAW bagi orang-orang yang sibuk mengejar harta dunia sementara dia melupakan jihad. Di saat memang jihad itu sedang dikumandangkan, ya. Malah dia sengaja sibuk dengan bisnisnya, dengan jabatannya, dan dia lupa jihad ini. Dia tidak mau sama sekali. Ya. Tidak masuk dalam makna ini adalah orang yang sedang tidak menghadapi jihad. Karena memang mencari rezeki halal itu bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bagian daripada syariat. Tetapi yang dimaksudnya adalah orang yang memang sebenarnya punya peluang depan matanya, tapi dia tidak mau. Memang dia tidak mau untuk pergi berjihad. Sibuk dengan harta-hartanya. Berapa banyak kita tahu kejadian di masa Nabi SAW, Allah SWT menghardik para kaum munafikin yang memang sengaja tidak mau berperang dengan berbagai macam alasan, baik itu di perang, peperangan Nabi SAW, di perang Uhud, di perang Khandaq, kemudian di perang Tabuk, ya, yang dikenal sebagai tadinya peperangan harus terjadi antara Nabi SAW dengan pasukan Romawi, tapi ternyata ulama mengatakan ini peperangan yang sejatinya, peperangan antara muslimin dengan orang-orang munafik yang berusaha membunuh Nabi SAW dan mencari-cari kesalahan beliau sementara perjalanan peperangan. Nah, memang ada orang-orang seperti ini, ya. Mereka itu cuma
ikut perang karena mau harta rampasan perang, mereka ikut perang hanya untuk mencelakakan muslimin, atau bahkan tidak ikut dengan berbagai macam alasan. Ya. Sampai ada orang munafik di masa Nabi SAW alasannya, oh saya nanti takut kalau ke Tabuk di sana karena orang-orang non muslim itu wanita-wanitanya pada cantik-cantik. Saya takut nanti kena fitnah. Padahal itu semua kedustaan yang mereka karang-karang. Karena orang jihad bukan untuk wanita, tapi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kita ambil pelajaran pertama, adanya ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang terus mengejar prestasi dunianya, tapi dia di saat ya ada peluang untuk berperang, dia meninggalkannya. Dia malah tidak mau, ya. Dia sengaja meninggalkan. Nah, ini sudah kami berikan tadi contoh-contoh di beberapa peperangan Nabi SAW. Dan di sini disebutkan tentang dinar, dirham, kemudian khamisah, kemudian qatifah tadi. Ya, ada bermakna dirham dan dinar sudah tahu, tentunya uang, ya. Kemudian khamisah dan qatifah juga sudah dijelaskan tadi maknanya, ya. Kurang lebih kepada kain, pakaian, ya. Lebih memilih kepada pakaian dan penampilannya daripada dia pergi berperang. Karena orang berperang itu pasti akan kotor bajunya di medan perang, mungkin tidak mudah juga dia untuk membersihkan tubuhnya karena memang dalam kondisi sulit di medan perang, kamar mandi juga susah misalnya, ya. Nah, seperti itulah. Pelajaran yang bisa diambil yang kedua adalah dipastikan kecelakaan orang-orang yang tadi mendahulukan dunia itu dan ciri mereka, kalau mereka mendapatkan sesuatu mereka suka, tapi kalau mereka tidak berhasil maka mereka marah-marah, ya. Mereka tidak menerimanya. Orang yang seperti ini tidak bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di saat diberikan nikmat dia terima, tapi di saat datang ujian, nah ujian di antaranya jihad, itu kan ujian. Orang lagi enak-enaknya kerja, orang lagi enak-enaknya duduk sama keluarga, lagi makan, lagi apa saja lah. Ya, beraktivitas yang mungkin dia nyaman, olahraga, atau duduk sama tamasya dengan keluarga, tapi tiba-tiba ada panggilan jihad. Nah, ini memang ujian yang berat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ciri mereka ini kalau diberi, mereka senang. Tapi kalau begitu diuji, mereka tidak bisa terima. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh celakalah orang-orang seperti ini. Celakalah orang-orang seperti ini. Makanya, kita lihat figur-figur di masa Nabi SAW seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Mereka walaupun punya kekayaan, punya kebun, punya harta, begitu panggilan jihad ada, dan sudah wajib bagi mereka, mereka segera meninggalkan urusan dunia mereka. Dan ini kita tahu juga kisah 3 orang, ya, di antaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang tidak menghadiri perang Tabuk dan akhirnya dihardik oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW. Dan sempat diboikot lebih dari 50 hari. Setelah mereka taubat nasuha, baru Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an tentang penerimaan taubat mereka. Itu karena mereka lebih memilih untuk duduk dengan keluarganya, dengan hartanya, dengan jabatannya dibandingkan berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang ketiga, adanya motivasi dalam Islam untuk bersegera dalam ibadah. Kalau ada kesempatan untuk itu maka jangan sia-siakan. Mungkin memang di malam hari nyenyak sekali dan nyaman kita tidur. Tetapi di saat itu ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bangun sholat malam. Kalau kita bisa melakukan ini, maka berarti kita sudah, ya, melakukan yang terbaik. Karena memang kita mendahulukan perintah Allah dibandingkan kenikmatan dunia. Itu juga dengan jihad. Mungkin orang-orang ada yang pergi berperang itu, mungkin mereka punya juga pekerjaan seperti kita. Punya jabatan, punya nama harum di tengah-tengah masyarakat. Tapi di saat jihad dikumandangkan, mereka segera meninggalkan semua itu. Maka kata Nabi SAW, tuba, istana atau pohon di surga disiapkan untuk seorang hamba yang segera memegang tali kekangan kudanya, lalu dia memicu menuju ke medan perang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan cirinya, berdebu rambutnya, ya, kotor kakinya dan badannya. Semua itu memang karena memang dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang memang seperti itu. Setampan apapun Anda, sebersih apapun Anda biasa menjaga kebersihan di saat sedang tidak perang, maka di medan perang sudah beda kasusnya. Debu di mana-mana. Ya, mungkin Anda sebagaimana tadi kami sempat singgung akan sulit misalnya untuk mandi karena memang kondisinya tidak memungkinkan misalnya. Ya, di medan perang mungkin tidak ada kamar mandi, gitu kan. Belum lagi luka yang harus diobatin dengan obat yang pas-pasan misalnya. Belum lagi keluarga yang ditinggal dan terlalu banyak ujian-ujian yang ada. Tetapi Nabi SAW mengatakan justru di saat itu seseorang diuji oleh Allah SWT, dia segera
ya, justru menyambut panggilan Allah dan seruan Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup banyak contoh-contoh dari para sahabat Nabi. Kalau kami sedang membimbing umrah atau haji, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua selalu mengerjakan ibadah yang mulia ini. Allahumma amin. Itu di lokasi Uhud sering kami sampaikan. Bagaimana orang-orang yang datang dan keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka yang sudah ada iman dalam hatinya, sehebat apapun harta yang mereka, sebanyak apapun harta yang mereka miliki, senyaman apapun mereka sedang duduk dengan keluarganya, menikmati makanan enak yang mereka tinggalkan dunia untuk jihad. Saya sering sampaikan dua kisah anak muda yang sangat luar biasa dan ini mengharukan sekali, ya. Dalam kondisi mereka luka setelah perang Uhud dari kepala sampai kaki, si kakak sama adik ini disebutkan dalam beberapa riwayat itu umur mereka antara 15 dan 16 tahun. Kemudian ibu mereka sedang mengobatin mereka, tiba-tiba ada panggilan dari utusan Nabi Muhammad SAW bahwasanya semua yang hadir di perang Uhud kemarin segera, ya, keluar dan mengejar Quraisy lagi dan tidak boleh ada pasukan baru. Ini terjadi setelah Muslimin dikalahkan oleh orang-orang Quraisy. Ya, di kajian kisah panjang di perang Uhud Anda bisa melihat di kajian Sirah Nabawi kami. Tapi jelas teman-teman sekalian, di saat itu orang-orang yang disuruh berperang dalam kondisi luka-luka sekitar 630 orang jumlah mereka, karena 70 orang sudah mati syahid di hari sebelumnya, hari Sabtunya. Hari Ahad diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyerang kembali Quraisy, tapi yang keluar harus pasukan yang luka-luka ini, yang 630, tidak boleh pasukan baru, dengan hikmah Allah SWT tentunya. Maka pada saat itu utusan Nabi SAW lewat di hadapan rumah dua anak muda ini seraya mengatakan, wahai muslimin yang ikut perang kemarin Uhud, segeralah, seruan Nabi Allah dan Rasulnya tidak ada, disuruh kumpul di pintu gerbang Madinah lalu menyerang Quraisy. Maka si kakak bilang sama adiknya, dalam kondisi mereka luka, ya, dari kepala sampai kaki, ini bukan luka tusukan jarum biasa, tapi sabetan pedang, tikaman tombak dan segala macam. Maka si kakak mengatakan, bagaimana kita bisa tetap tinggal di sini sementara penyuruh Nabi SAW sudah datang dan menyuruh kita? Maka adik mengatakan, bagaimana kita melakukan ini? Bagaimana bisa kita maju, kemudian kita coba masuk dalam pasukan, sementara kondisi kita seperti ini? Maka si kakak mengucapkan kata-kata yang luar biasa. Dia mengatakan, saya akan seret kamu sesaat, dan kamu seret saya sesaat, sampai kita masuk dan bergabung dengan pasukan. Maka adik kakak ini saling seret menyeret di jalan Madinah, dan membuat orang sangat terharu dan menangis di saat itu. Dan akhirnya mereka sampai ke bergabung dengan pasukan muslimin di pintu gerbang Madinah. Ini menandakan memang luar biasa. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan masalah dunia kalau dipertemukan antara dunia dengan ribat ataupun dengan jihadnya. Ini menandakan luar biasa peduli mereka, gitu ya. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil. Seingat saya yang keempat, mohon maaf kalau keliru 4 atau 5, tapi yang keempat saya ingatnya adalah pentingnya seseorang itu patuh pada perintah Allah dan Rasulnya dan juga panglima perangnya. Dimanapun nanti diletakkan di medan perang, maka dia patuh, dia setuju. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau disuruh perintahkan dia untuk berada di penjagaan sebagai murabit, maka dia lakukan. Kalau dia disuruh di belakang pasukan, walaupun dia bukan menghadapi musuh secara langsung, secara frontal, maka dia tidak melarikan diri. Karena biasanya orang kalau di belakang itu dari jauh kan dia bisa lihat tuh, orang lagi saling serang. Maka mungkin dia punya ketakutan, bisa saja orang melarikan diri. Nah justru mereka tidak melarikan diri, mereka tetap kokoh dan menunggu giliran mereka, kapan diperintahkan oleh panglima perang untuk maju dan menyerang musuh. Karena memang targetnya keluar untuk mendapatkan mati syahid atau mati yang mulia. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis nomor 10. Kita masuk hadis nomor 11 di bab yang sama, teman-teman sekalian, dengan sanad sahih. Ini urutan 1226 dari awal belajar berbunyi, masih darinya, itu begitu tulisannya, maksudnya dari sahabat yang sama di hadis nomor 10, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun bi'inani farasihi fi sabilillah yatiru ala matnihi kullama sami'a hay'atan aw faz'atan tara alayhi yabtagil qatla awil mauta ma dhannah wa rajulun fi gunayma fi ra'si sya'afatin min hadhihi sya'af أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. Artinya, kata Nabi SAW, di antara kehidupan manusia yang terbaik, terselamat,
adalah bagi mereka yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Ia bagikan terbang. Setiap kali ia mendengar suara menakutkan, peperangan, atau mengejutkan, ia pun bergegas di atas punggungnya, punggung kudanya. Ya, berusaha mencari tempat-tempat agar ia terbunuh atau mati di jalan Allah. Dan yang kedua adalah, yang orang terbaik, seseorang yang berada di tengah kerumunan kecil, kerumunan domba-dombanya di salah satu puncak bukit-bukit. Atau berada di jalan salah satu lembah dari lembah-lembah. Ia mendirikan sholat walaupun dia sendirian. Menunaikan zakat dan beribadah kepada Rabb-nya hingga ajal menjemputnya. Tidak ada yang seperti itu di antara manusia kecuali selalu dalam kebaikan. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga An-Nasai. Diriwayatkan oleh Muslim dan juga An-Nasai. Hadis ini sekali lagi menyebutkan tentang keutamaan orang yang ribat, orang yang berjihad. Kita langsung ambil faedah yang pertama. Nabi SAW menyampaikan kepada kita tentang kedudukan terbaik dari sosok manusia. Ya. Di sini yang pertama adalah golongan terbaiknya seseorang yang setiap kali mendengarkan seruan jihad, muslimin dizalimi, muslimin diserang, kayak kasus teman-teman Palestina, dia nggak pakai nunggu, dia segera naik ke kudanya, memicu tali kekangan kudanya, lalu pergi berperang. Tujuannya untuk mendapatkan mati syahid. Tentu di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW menyebutkan ini secara global. Maksudnya, kalau ada kesempatannya, ada peluangnya secara hukum dibolehkan, maka dia melakukannya. Bukan berarti kalau Anda dengarkan hadis ini di saat ini, Anda mengatakan, oh Ustadz kan mengatakan segera naik ke kuda, pegang tali kekangan, lalu menuju ke medan perang. Kalau gitu kita berangkat semua ke Palestina. Nah ini perlu diluruskan dulu, ya perlu diberikan pemahaman yang tepat. Jihad itu teman-teman, ada namanya fardu ain, ada namanya fardu kifayah. Fardu ain nantinya wajib individual. Setiap orang wajib untuk melakukannya. Itu kalau terjadi 3 keadaan. Yang pertama, pemimpin wilayah itu memerintahkan untuk berjihad. Presiden, misalnya raja, mengatakan peranglah. Semua kita disuruh pergi berperang. Ini wajib. Tidak perlu izin orang tua, ya sudah langsung jalan dan berperang. Yang kedua, kalau perang sedang berkecamuk, kita nggak boleh lari. Depan musuh, kita harus menghadapi. Tujuan kita mati syahid atau mendapatkan kemenangan. Kalau seluruh pun muslimin mati, maka dianggap kemuliaan karena mendapatkan mati syahid atau kemenangan. Kemudian yang ketiga, kalau wilayah sedang diserang. Kalau wilayah sedang diserang. Nah, seperti sekarang Palestina sedang diserang, ya, sedang dijajah. Nah, ini berarti fardu ain, wajib individual bagi setiap orang yang ada di sana. Bagi muslimin yang ada berada di luar wilayah itu, kayak kita di Indonesia misalnya, kita sifatnya fardu kifayah. Kewajiban tapi tercukupkan dengan sudah ada yang melakukannya, ya. Oleh karena itu di sini teman-teman sekalian kita harus paham hukumnya. Yang dimasukkan dalam hadis ini adalah di saat Anda mendengar nih jihad, ada muslimin sedang dibantai, terus Anda dapat peluang tadi, pimpinan negara Anda mengatakan, ayo keluar seluruh muslimin yang mau berperang, silakan berangkat misalnya. Maka di situ Anda tidak tunggu. Ini yang dimasukkan keutamanya. Dia segera. Disebutkan bahkan kata Nabi SAW, tar alaihi. Dia seperti orang yang terbang di atas kudanya, segera, tidak pakai nunggu. Bisa bermakna, bahkan tidak sempat makan, tidak sempat minum, tidak sempat mandi, langsung bergerak. Dan ada contoh dari sahabat Nabi dalam perbuatan seperti ini. Yaitu kisah sahabat yang mulia Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah di hari Jumat baru saja menikah. Ya. Di hari Sabtu pagi, di waktu duha, ada perintah Nabi SAW mewajibkan semua kaum laki-laki di Madinah muslimin untuk keluar berperang di lokasi Uhud. Hanzalah waktu itu dalam kondisi junub. Belum sempat mandi. Maaf, dia selesai interaksi biologis dengan pengantin baru. Belum sempat dia mandi junub. Mungkin juga di situ belum sempat dia makan dan minum mungkin ya. Tapi yang jelas ini yang jelas dalam yang paling jelas dalam riwayat atau yang jelas dalam riwayat adalah dia sedang dalam kondisi junub. Artinya belum sempat mandi. Dia segera naik ke kudanya dan langsung hadir di saf dengan muslimin untuk berperang. Dan dia termasuk orang yang terbunuh mati syahid di perang Uhud. Maka waktu Nabi SAW memperhatikan jenazahnya pada saat jenazah muslimin yang sedang mati syahid, dari 70 orang itu dikumpulkan, maka Nabi SAW pada lihat ke Hanzalah mengalihkan pandangan matanya. Yang lain Nabi SAW lihat. Maka ada beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan Hanzalah? Apakah terjadi sesuatu yang buruk? Maksudnya kok kenapa Anda alihkan pandangan mata Anda? Maka Nabi SAW mengatakan,
sungguh aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Dan dalam riwayat lain, para malaikat memandikannya junub. Makanya dikenal Handalah dengan gasilul malaikah. Orang yang dimandikan langsung oleh para malaikat. Ini luar biasa. Karena mereka tidak peduli lagi, nggak ada lagi waktunya kalau mau berperang. Oh, udah mandi dulu, makan dulu, nantilah bulan depan, nantilah tahun depan. Ya, ini disebutkan kalau sudah sedang berkecamuk peperangan, ini cirinya orang-orang munafik. Yang mereka selalu begitu. Mereka mencari 1001 alasan untuk tidak berperang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus sering mengulangi keutamaan-keutamaan jihad, apa yang kita dapatkan termasuk dalam masalah ribat, supaya kita tidak mau menyia-nyiakan peluang-peluang seperti ini. Toh juga kita akan meninggal satu waktu. Kenapa kita harus takut? Di medan perang itu, atau di rumah kita, kalau datang kematian, ajal sudah datang, kita akan meninggal. Tidak akan mungkin kita bisa luput dari ini. Tidak akan mungkin. Ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali ya, dalam memperhatikan ya, peluang seperti ini. Kalaupun kita masuk ke medan perang teman-teman, selama ajal belum datang kita tidak akan mati. Dan tidak akan menimpa kita apa yang sudah Allah takdirkan. Kecuali apa yang Allah sudah takdirkan. Maka apa yang perlu dikhawatirkan? Orang yang mati itu, ini sering kami sampaikan dalam motivasi jihadnya, orang yang mati, teman-teman sekalian, itu hanya merasakan satu, yaitu sakaratil maut. Mau orang yang mati ditebas lehernya di medan perang, mau teman-teman kita kayak di Palestina kena bom, meledak sampai jasadnya terpental ke langit, ya. Mau orang yang mati tenggelam di lautan, dicabik-cabik oleh ikan tubuhnya, mau orang yang meledak di atas pesawat, mau orang yang mati di atas ranjang, sama. Mereka melalui satu proses saja, yaitu sakaratil maut, proses pencabutan ruh oleh malaikat. Jadi cuma dua keadaannya. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah orang yang mukmin akan datang kepada yang tiga sosok malaikat, satu di kanan, satu di kiri, ya. Kemudian satu di ubun-ubun kepalanya, malaikat maut. Yang kiri kanan ini adalah malaikat rahmah, kasih sayang yang membawa kain kafan dari surga. Lalu malaikat maut di ubun-ubun kepala akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'na rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi kamu diridhoi, gitu ya. Dalam kondisi tenang dan juga kamu diridhoi. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Belum sesaat keluar, ditangkap ruh tersebut atau dipegang oleh malaikat rahmat kiri kanan yang membawa kain kafan dari surga, lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Nah, ini kisahnya cukup panjang, saya ambil saksi bahasan sampai sini saja. Kemudian kalau orang kafir, ini kondisinya, ya. Akan datang kepada tiga sosok malaikat kiri kanan, malaikat penyiksa, azab bawa kain kafan dari neraka, satu malaikat maut di ubun-ubun kepalanya sambil mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluar daripada murka Tuhanmu. Maka ruh itu berantakan di tubuhnya karena tidak mau keluar. Tidak mau keluar. Malaikat pun menarik dengan keras. Allah gambarkan dalam surah Al-Anfal. Ya. Kalau seandainya kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya para malaikat mencabut ruh-ruh mereka sambil menghantam wajah dan bokong mereka. Dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka. Nah seperti itu kondisinya. Jadi kalau kita tarik ke contoh tadi. Kalau ada orang yang teman-teman kita Palestina kena bom terpental. Mungkin di mata orang yang belum paham teori. Sedih banget ya, kasihan banget. Sebenarnya mereka tidak rasakan lagi itu. Dan Nabi SAW sudah menyimpulkan orang yang mati syahid itu tidak merasakan lagi sakitnya kecuali hanya seperti gigitan semut saja atau cubitan kecil saja. Jadi sedahsyat apapun prosesnya, mau dia terbakar, kita lihat ada teman-teman di Palestina kena bom terbakar. Dia sambil kepanasan tapi akhirnya meninggal gitu kan. Ada orang yang terpental tadi, ada orang yang hancur lebur tidak ditemukan ataupun potongan badannya kena bom rudal yang sangat besar. Semuanya teman-teman sudah tidak dirasakan lagi. Nggak ada lagi semua itu, ya. Karena Anda tinggal lihat malaikat dan tinggal proses rasakan, tidak terasa lagi. Sebagaimana orang kalau mati, kita tahu mau ditendang, mau diinjak, dia nggak rasa lagi apa-apa. Karena sudah keluar ruhnya, kan gitu. Nah, seperti itulah. Ya, semoga Allah SWT memberikan kita pemahaman yang benar, sehingga kita tidak ya salah faham dengan masalah-masalah seperti ini. Baik, ini teman-teman pelajaran pertama tentang golongan pertama yang paling mulia, yang paling baik kedudukannya di mata Rasulullah SAW dalam syariat Allah SWT ini adalah seseorang yang segera pada saat ada kesempatan, ada peluang yang sudah kita jelaskan tadi, ya, peluangnya itu kapan dan bagaimana sebenarnya secara hukum agama, maka dia segera, justru suara yang menakutkan orang-orang itu, yang mengejutkan karena serangan, bombardir segala macam lah, ya, perang, dia justru hadir di sana, dia justru mengejar. Dan sudah kita ceritakan tadi bagaimana kisah Handalah radhiyallahu anhu.
Pelajaran yang kedua teman-teman sekalian juga termasuk orang yang mulia di sisi Allah SWT dan di mata Rasulullah SAW dalam syariat Allah SWT dalam Islam ini adalah seseorang yang hidup sendirian atau mungkin di komunitas yang kecil sekali. Orang-orang tinggal di padang pasir dengan gembalaannya. Dia sibuk gembalain tiap hari dombanya, bawa ke lembah, bawa ke gunung, makan, sambil dia tetap ibadah. Waktu sholat dia sholat. Ya. Ada tiba saat zakat setahun sekali dia keluarkan zakat dari harta dari hewannya misalnya. Dia ibadah kepada Allah terus sampai ajalnya datang. Maka ini termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan seseorang yang seperti ini itu pahalanya 50 waktu sholat dibandingkan dengan orang sholat tempat lain. Anda mungkin tidak asing dengan hadis Nabi SAW, sholat berjamaah di masjid dilipat gandakan 25 kali lipat riwayat dan 27 derajat itu ya. Itu kalau kita sholat antara rumah dengan masjid. Tapi orang yang tinggal di padang pasir sendirian, dia mengembala, tidak ada orang-orang, tapi tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia sholat itu 50 sholat pahalanya. Karena ini dinilai perjuangan yang besar. Sedang sendirian tapi tetap dia menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua golongan yang terbaik di dalam pandangan agama Islam. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian hadis ke-12 dan di sini dalam bab kita ada sampai hadis nomor 13 ya. Hadis nomor 12 ini dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan ini urutan 1227 dari awal belajar. Bermula dari Ummi Malik Al-Bahziyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnah faqarrabaha." Qalat qultu ya Rasulullah, man khairun nasi fiha? Qala rajulun fi mashiyatin yuaddi haqqaha wa ya'budu rabbah wa rajulun akhidun bi ra'si farasi yukhiful aduwa wa yukhifuna. Rasulullah SAW pernah menjelaskan suatu fitnah dan beliau menyatakan bahwa ia sangat dekat. Lalu Ummu Malik mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang atau manusia terbaik di saat fitnah itu sedang terjadi? Beliau menjawab, seseorang yang berada di tengah hewan-hewan ternaknya, ia selalu menunaikan haknya dan selalu beribadah kepada Rabbnya. Dan seseorang yang memegang tali kendali kudanya, ia menakut-nakuti musuh dan mereka menakut-nakutinya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari seseorang, dari Taus, dari Ummi Malik, dan Tirmidzi mengatakan hadis gharib dari sisi ini dan diriwayatkan oleh Laits ibn Abi Sulaim dari Taus dari Ummi Malik. Riwayat ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Ummi Malik Al-Bahziyah radhiyallahu anha, karena beliau menceritakan kepada kita kronologis hadis, bahkan beliau termasuk orang yang bertanya kepada Nabi SAW dalam riwayat ini. Pelajaran yang kedua, adanya fitnah yang akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah di sini maknanya luas sekali. Ya, bisa bermakna permasalahan yang sedang terjadi di mana orang memilih antara agamanya atau dunia. Itu bisa masuk dalam makna fitnah. Jadi banyak sekali penawaran-penawaran duniawi yang bentrok waktunya, tempatnya dengan ibadah. Misal, ya. Nah ini fitnah sebenarnya. Orang harus pilih yang mana gitu. Nah di saat itu ujian yang berat. Misalnya Anda lagi meeting dan sekarang harus sholat Jumat. Anda harus sholat, sudah azan misalnya. Atau Anda sedang diundang oleh orang-orang partner bisnis Anda di bulan Ramadan makan siang sementara Anda sedang puasa. Atau Anda ada peluang pergi haji sementara Anda juga sedang kembangkan bisnis Anda dan Anda belum pernah haji sekalipun, itu wajib bagi Anda yang pertama. Lalu Anda di sini memilih salah satunya. Nah, di saat Anda memilih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan sholat Jumat, mendahulukan sholat 5 waktu dari meeting, mendahulukan misalnya haji daripada bisnis yang sedang kita kembangkan karena waktunya cuma sebentar, misalnya haji tersebut setahun sekali dan ini sekali seumur hidup, ya, diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu misalnya. Kalau Anda sudah pernah lakukan maka tidak ada masalah. Karena sudah yang kedua itu sudah hukumnya sunnah. Tapi yang pertama ini kan gitu. Nah, ini kan ujian, ini fitnah sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita jadi bimbang nih, milih yang mana gitu. Nah, kalau orang pilih dunianya maka dia terjerumus dalam fitnah tersebut, ya. Ini contohnya fitnah. Bisa juga makna fitnah adalah terjadi kecamuk, peperangan, ya, pembantaian umat Islam, gitu ya, seperti yang terjadi sekarang di Palestina. Semoga Allah berikan mereka kemerdekaan dan pertolongan serta kemenangan. Allahumma amin.
Maka itu fitnah bagi mereka. Mereka nggak bisa hidup, nggak bisa segala macam. Beruntunglah orang yang saat itu, ya sudahlah, mumpung begini saya akan gunakan untuk jihad, beribadah kepada Allah SWT. Dibandingkan orang yang tiba-tiba muncul jadi munafik. Ya, dia melarikan diri, ya misalnya, atau dia pura-pura malah bergabung dengan pasukan musuh jadi mata-mata dan segala macam. Nah ini bisa berbahaya, ya. Contoh-contoh. Jadi bisa maknanya luas dan mungkin bisa makna-makna yang lain tentunya. Jadi Nabi SAW menyebutkan akan terjadi nanti satu fitnah, ada fitnah-fitnah yang terjadi menjelang hari kiamat nanti. Nah ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil. Pertama kedudukan Ummu Malik radhiyallahu anha, yang kedua adalah penyampaian Nabi SAW akan ada terjadi di tengah-tengah umat ini fitnah. Ya. Kemudian yang ketiga, bolehnya seseorang bertanya, terutama untuk mempertegas ya, apa yang sedang dia dengarkan. Di sini Ummu Malik bertanya, ya Rasulullah, kalau fitnah itu lagi terjadi nanti. Pada saat Nabi SAW menjelaskan, belum terjadi fitnah itu. Belum ada ujian itu datang di masa itu. Baik, kalau nanti terjadi, siapa orang terbaik di masa itu? Ini kan pertanyaan yang baik. Jadi Anda bisa bertanya misalnya di saat dijelaskan seorang ustadz kiai menjelaskan tentang masalah sholat malam. Lalu kemudian Anda terlibat di situ, Anda menanyakan, kira-kira waktu yang paling afdal sholat malam itu kapan ya? Misal, Anda mengatakan itu. Ya. Sehingga akhirnya sampailah kepada Anda informasi dari pemateri tadi, sholat malam paling afdal begini dan begitu misalnya. Nah ini termasuk ya poin yang sangat baik. Anda bertanya gitu ya. Nah ini contohnya. Jadi kita boleh bertanya. Dan pertanyaan ini tentu bukan tujuannya untuk menyaingi para ulama, untuk mendebati orang-orang bodoh, karena dalam hadits itu dilarang sekali oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan itu dianggap orang yang mendapatkan kecelakaan pada hari kiamat nanti. Wa na'udzubillah. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana seseorang itu dia bertanya yang memang dibutuhkan, terutama buat dirinya dulu, baru kemudian orang lain, gitu ya. Baik, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil yang keempat adalah orang yang terbaik di masa itu. Ada dua golongan, yang keempat, yang kelima. Pelajaran keempat dan pelajaran kelima. Pelajaran keempat adalah seseorang yang berada di hewan-hewan ternaknya. Dia selalu menunaikan haknya dan beribadah kepada Rabb-nya. Maksudnya justru di saat fitnah itu sedang terjadi, misalnya kecamuk tentang masalah pilihan dunia atau akhirat, maka dia atau ikut berperang, misalnya terjadi perang antara muslim sama muslim, ya, maka dia justru menyelamatkan agamanya. Dia berada di jauh di padang pasir, dia hidup dengan kondisi apa adanya, yang penting dia bisa beribadah kepada Allah. Ini orang yang selamat dari fitnah, artinya dia tidak mau terlibat. Ya, kalau Anda misalnya melihat ada fitnah-fitnah yang sedang terjadi, ya, bingung Anda memilih mana yang benar, mana yang salah di sini. Maka di saat itu Anda paling aman menyendiri. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat terjadi peperangan antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu, antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anhu, ini semua beliau berlepas diri, beliau tidak mau ikut-ikutan karena beliau tahu antara muslim dan muslim ini fitnah sedang terjadi. Tidak tahu yang jelas siapa yang benar, siapa yang salah di sisi Allah SWT. Apalagi muslim sama muslim, pasukan ini takbir, pasukan itu takbir, gitu kan? Maka beliau memilih untuk menyendiri. Nah ini contohnya. Kalau misalnya juga bisa masuk dalam masalah ini, Anda berada di satu komunitas. Di kampung Anda, di kota Anda, di negeri Anda. Mayoritas orang itu ahli maksiat. Misal, ini contoh saja, supaya mudah difahami. Mayoritas orang itu maksiat. Anda kalau keluar, Anda bisa kena fitnah, ikut-ikutan. Di sini Anda tinggal dalam rumah Anda, keluar pada saat dibutuhkan atau sesuatu yang mendesak saja, itu lebih baik. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan ada 6 orang dapat jaminan di antara satu adalah orang yang tinggal di rumahnya. Agar dia selamat dari kejahatan orang, orang lain pun selamat dari kejahatan dia. Jadi kalau terjadi sesuatu yang Anda bimbang, kalau keluar ini justru mendatangkan mudarat bagi iman Anda, amal, maka Anda jangan keluar. Tinggal di rumah adalah bagian daripada agama kita ini. Pelajaran terakhir yang kelima yang bisa kita ambil adalah, ini jadi saksi bahasan kita, orang yang terbaik pada saat fitnah terjadi. Nah ini kalau tadi yang pertama itu, yang golongan faedah keempat, golongan pertama ya, orang yang justru dengan hewan ternaknya hidup jauh dari keramaian gitu ya, atau orang tetap tinggal di rumahnya misalnya pada saat dia tahu di luar itu ada fitnah misalnya. Nah ini bagi orang yang pertemuan antara dunia dan akhirat. Tapi kalau perang,
ya peperangan, itu dari peperangan antara orang kafir sama orang muslim. Itu fitnah besar bagi kaum muslimin karena mereka harus bersiap-siap untuk melawan, gitu kan? Mengikuti instruksi para pemimpin misalnya. Ini fitnah. Nah, di saat itu yang terbaik adalah justru orang yang segera, ya. Kata Nabi SAW, memegang tali kendali kudanya, kemudian dia keluar untuk berperang. Baik dia menakut-nakuti musuh atau mereka menakut-nakutinya. Ini menandakan memang di medan perang kita punya rasa takut, normal, manusiawi, ya. Tapi rasa takut itu akan tertepis dengan kita tahu keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Nah, itu luar biasa hikmah daripada hadits ini tentunya, ya. Baik, sekarang kita akan masuk hadits terakhir dalam bab kita ini, teman-teman sekalian. Hadits nomor 13 urutannya dalam bab ini. Dan ini dari awal belajar urutannya 1228 dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara singkat dari hadits Ummu Mubashshir radhiyallahu anha yang ia sampaikan kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, khairun nasi manzilatan rajulun ala matni farasin yukhiful adu wa yukhifuna. Sebaik-baik kedudukan manusia adalah seseorang yang berada di atas punggung kuda. Dia menakut-nakuti musuh dan mereka menakut-nakutinya. Hadis ini kalau kita lihat secara lafaz teman-teman sekalian adalah hadis seperti penguatan dari hadis nomor 13 potongan akhirnya. Yaitu kalau terjadi fitnah, peperangan antara muslim sama non-muslim, ini justru orang yang terbaik bukan menyembunyikan dirinya dalam rumahnya, tapi orang yang justru segera menyambut seruan untuk jihad itu. Nah, ini orang yang terbaik, dia menakut-nakuti musuh dengan munculnya dia, atau justru dia ditakut-takut oleh musuh. Nah, ini berarti menandakan memang di medan perang normal sekali. Orang punya rasa khawatir, tapi insya Allah kalau seseorang sudah terjun, sudah masuk, maka itu akan membuat dia lebih nyaman, ya, dan dia lebih merasa semangat, gitu ya, untuk mendapatkan keutamaan, untuk mengejar keutamaan. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian di bab baru, bab nomor 2, dan mungkin kita tutup dengan bahasan bab ini tentunya, yaitu masih di kitab jihad, ya. Di sini ada kurang lebih 7 buah hadis, ya. Bisa tidak tahu bisa diselesaikan semua atau tidak, tapi yang jelas kita akan coba membaca bab nomor 2 ini, yaitu anjuran berjaga-jaga di jalan Allah. Hadits pertama, jadi dia masih membahas seperti ribat sebenarnya, ya. Hadits nomor pertama di dalam bab ini dengan sanad sahih, di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 1200, ya, 1229 dari awal belajar. Hadits ini teman-teman sekalian berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, aku mendengar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ainani, ya, ainani la tamassuhuma an-nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Artinya, teman-teman sekalian, ya, hadis ini mulia sekali, ya. Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan mata yang begadang untuk berjaga-jaga di jalan Allah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis ini adalah hadis hasan gharib. Saya langsung bacakan hadis yang kedua karena mirip maknanya dengan sanad hasan sahih. Dan ini urutan 1230 dari awal belajar berbunyi, dan darinya masih sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maaf, kalau kita lihat di sini hadis nomor 1 Ibnu Abbas. Kalau hadis yang kedua ini ditulis dalam kurung yakni Anas bin Malik. Saya khawatir ini ada kekeliruan dari cetakannya. Karena kalau darinya berarti dari Ibnu Abbas harusnya, dalam kurung bukan dari Anas bin Malik, ya. Itu yang lebih tepat. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, ainani la tamassuhum an-naru abada, ainun batat takla'u fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Mata yang selalu begadang untuk berjaga-jaga, ya, mata yang selalu begadang berjaga-jaga di jalan Allah. Dan yang kedua, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya thiqah atau terpercaya. Dan
oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat. Hanya saja Tabarani berkata, di dalam riwayatnya, ainani la tarayanin nar. Dua mata yang tidak akan melihat api neraka. Dua mata yang tidak akan melihat api neraka. Hadis ini, teman-teman sekalian, juga dikuatkan dengan hadis yang ketiga. Ya. Jadi kita akan baca sekaligus 3 buah hadis. Ya. Hadis yang ketiga ini hasan li ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ya. Jadi ini urutan 1231 dari awal belajar, berbunyi dari Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la tara ayunuhumun nar, ainun harasat fi sabilillah, wa ainun bakat min khasyatillah, wa ainun kaffat an maharimillah." Ada 3 manusia yang mata mereka tidak akan melihat neraka, yaitu mata yang berjaga-jaga di jalan Allah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tabarani dan para perawinya thiqah atau terpercaya, kecuali Abu Al-Habib Al-Anqazi. Statusnya saya tidak ketahui. Ini kata Syekh Albani dalam penelusuran kesahihan hadis ini. Baik, 3 buah riwayat ini, teman-teman sekalian, ya, memberikan pelajaran kepada kita tentunya. Yang pertama, tentang fungsi mata itu sendiri. Fungsi mata. Selain melihat, teman-teman sekalian, selain melihat, ya, kita memang, ini mata sebuah nikmat yang sangat besar ya. Sampai seringkali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, As-sama' wal basar, As-sama' wal basar. Seperti dalam surah Al-Mulk. Ya. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Ya. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakumus sama', dan menjadikan atau menciptakan buat kalian pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal af'idah, dan hati. Qalilan ma tashkurun, kalian sangat sedikit sekali bersyukur. Karena memang nikmat besar itu adalah penglihatan diantaranya. Oleh karena itu kita harus menggunakannya pada hal yang tepat, ya, yang dibolehkan oleh Allah SWT. Tentu kita berharap Allah maafkan kalau kita punya kesalahan-kesalahan di masa lalu, ya. Tetapi kita usahakan setiap kali ada peringatan tiba seperti ini, kita coba menjaga ke depannya agar yang kita lihat adalah hal-hal yang dibolehkan. Nah, di sini berarti ada bagaimana seorang muslim, pelajaran pertama, memfungsikan matanya dengan baik, dengan tepat. Dan ini sebuah nikmat yang harus dia syukuri kepada Allah SWT. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, tidak masuk dalam syukur atau bahkan bisa masuk dalam kufur nikmat kalau seseorang justru menggunakan nikmat di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua adalah kedudukan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Misal Anda membaca ayat tentang surga, tentang neraka, Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan surga, diselamatkan dari neraka, misal. Lalu Anda menangis, ya, atau Anda mengingat dosa-dosa Anda dan Anda khawatir dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Anda menangis karena Allah. Ini mata yang mulia sekali. Seringnya menangis karena Allah itu adalah kemuliaan. Makanya Umar bin Khattab dikatakan di daerah mata dia menuju ke hidungnya itu ada garis berwarna hitam di kiri kanan ini. Ya, itu karena seringnya menetes air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu akan muncul teman-teman di saat hati Anda sudah lunak, ya. Tidak bisa menangis karena Allah itu muncul tiba-tiba, tapi karena bagaimana tingkat ibadah dan level keimanan Anda sudah selalu stabil dan Anda jaga. Satu waktu Allah akan buat hati Anda lunak dan Anda meneteskan air mata. Ini juga kita tahu, salah satu dari 7 golongan nanti di hari kiamat, 7 golongan yang Allah naungi, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dari 7 golongan ini salah satunya adalah warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia meneteskan air mata. Ini punya kemuliaan. Jadi menangis itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan menangis hanya karena kehilangan harta dunia, hanya karena putus cinta, hanya karena omong kosong lah, kadang-kadang urusan dunia saja. Orang mukmin jauh lebih luas daripada itu dan jauh lebih besar, ya, target dan tujuan dia, yaitu bagaimana dia menangis. Justru kalau luput darinya, peluang-peluang mendapatkan rahmat Allah, peluang-peluang justru untuk bertobat dari dosa dan segala macam hal. Pelajaran ketiga, ini menjadi saksi bahasan kita, keutamaan mata yang menginap, begadang justru karena berjaga-jaga di jalan Allah. Sini medan perang. Karena orang kalau sedang berjaga-jaga, ada musuh yang bisa menyerang setiap saat, dia tidak bisa tidur. Harus begadang. Karena bisa saja dia tiba-tiba jadi korban.
Atau mungkin muslimin jadi korban kalau dia tertidur sementara dia berjaga-jaga. Oleh karena itu mata ini punya kedudukan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di dalam riwayat nomor 2 agung sekali ya. Kalau di riwayat pertama kan 2 mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Begitu saja. Di dalam hadis nomor 2 tadi ada tambahan abadan. Ya, ainani la tamassuhuman naru abadan. 2 mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Selama dia sering nangis karena Allah atau dia begadang di jalan Allah, maka ini matanya akan terjaga dari api neraka. Tidak akan melihat neraka itu, maksudnya tidak akan ya terganggu dengan panasnya dan gemuruhnya neraka. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil adalah dari hadis nomor 3. Hadis nomor 3 ini disebutkan 3. Kalau tadi hadis pertama dan kedua cuma 2 mata saja. Mata yang menangis karena Allah dan mata yang berjaga-jaga begadang di jalan Allah di medan perang. Kalau di hadis ketiga ditambah dengan mata yang menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sengaja tidak mau lihat yang diharamkan. Yang ditonton adalah hal-hal yang baik. Ceramah lah, edukasi ilmiah, ya, bukan tiap hari dari pagi sampai malam dari dosa ke dosa yang lainnya. Mungkin seseorang kadang-kadang terlintas dalam beberapa cuplikan media, tapi dia berusaha meninggalkannya. Ya, itu lebih ringan dibandingkan orang yang memang jadikan tuh daidana, kebiasaan dia. Jadi punya pertama bangun sudah mulai tontonannya adalah gosipan, ya, atau aurat yang terbuka atau ini semua. Semoga Allah maafkan masa lalu. Sering kami sampaikan di setiap pengajian kita seperti ini, justru pada saat pengajian begini, itu adalah peringatan sedang datang kepada kita. Di saat itulah kita justru segera ya menyadari dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke hadis nomor 4, teman-teman sekalian. Dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1230 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi lailatin afdala min lailatul qadr? Harisun harasa fi ardi khaufin la'allahu alla yarja ila ahli." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang satu malam yang lebih utama daripada Lailatul Qadar, yaitu penjaga yang berjaga-jaga di daerah yang mengkhawatirkan atau menakutkan. Bisa jadi ia tidak kembali lagi ke keluarganya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang dia berkata sahih berdasarkan syarat Bukhari. Hadis ini agung sekali teman-teman sekalian, luar biasa. Ya, bagaimana Nabi SAW menggunakan, pelajaran pertama dulu ya, Nabi SAW menggunakan retorika dengan melempar pertanyaan untuk menarik perhatian audiensi. Ini salah satu retorika yang Nabi gunakan. Pelajaran yang kedua ini yang saya bilang agung sekali. Selama ini, siapa di antara kita teman-teman tidak tergetar hatinya ingin mengejar keutamaan Lailatul Qadar? Surah Al-Qadar Allah sebutkan, Lailatul khairun min alfi syahr. Malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kita semua sibuk di akhir Ramadan, kecuali orang yang hatinya naudzubillah tidak ada imannya. Orang yang ada iman pasti dia akan sibuk mengejar Lailatul Qadar, malam ganjil. Dan dia berusaha semaksimal mungkin hadir di sholat malam, berdoa, atau melakukan ibadah-ibadah lah di malam itu. Karena semua ibadah yang dikerjakan di Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Kita semua paham itu. Tapi apakah Anda ketahui teman-teman sekalian ternyata ada malam lebih baik daripada malam Lailatul Qadar? Jadi lebih besar pahalanya. Setiap detiknya akan bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan di sini teman-teman sekalian. Faedah kedua dari hadis adalah tentang masalah adanya malam lebih baik daripada Lailatul Qadar, yaitu malam yang dilalui oleh seseorang yang berjaga-jaga di perbatasan dengan musuh. Teman-teman kita di Palestina sekarang teman-teman, per malamnya, terutama di Gaza, per malamnya mereka melalui malam lebih baik daripada Lailatul Qadar. Sudah berapa tahun mereka dijajah? Berapa tahun mereka dalam kondisi ketakutan dan mereka berjaga-jaga. Setiap saat rumahnya bisa datang dirampas, setiap saat bisa datang tentara musuh menembak mereka di rumah mereka. Semua mau mereka di jalan ditahan. Di sana tuh orang-orang sana kalau menceritakan pada kami, mereka mengatakan ya semaunya mereka saja. Yang penting mereka menyerang, yang penting mereka begini dan begitu. Ya, dibunuh setiap saat, dipenjara setiap saat. Mereka terancam sekali. Malam-malam yang mereka lalu dalam kondisi kekhawatiran itu. Terutama teman-teman sekarang yang di lokasi yang sekarang kita tahu dibombardir, itu luar biasa. Setiap malamnya mereka lalui lebih baik daripada Lailatul Qadar. Luar biasa, ya. Keutamaan luar biasa. Selanjutnya hadis nomor 5 dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain dan ini urutan 1233 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hurrima ala ainaini
lahuma an-nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusul Islam wa ahlahu minal kufur. Ada dua mata yang diharamkan disentuh neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang untuk berjaga melindungi Islam dan pemeluknya dari kekafiran. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan pada sanad terdapat inqita atau keterputusan. Namun Syekh Albani setelah menelusuri beliau menemukan ternyata memang ada riwayat penguatnya sehingga menjadi sahih li ghairihi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, bahwasanya kedudukan orang yang menangis karena Allah. Sudah kita jelaskan tadi itu. Ini diulangi lagi dalam hadis ini. Orang Anda menangis karena terlintas ayat atau hadis Nabi SAW tentang surga dan berharap masuk di sana, tentang neraka Anda khawatir masuk ke sana dan seterusnya. Ya, ini semua membuat Anda menangis. Ya. Dan saya sudah bilang tadi tidak bisa kita sampai ke level ini kecuali memang Allah tanamkan iman dan stabilitas ibadah kita ada. Ya. Pelajaran kedua, dan ini menjadi tambahan daripada mata-mata yang aman dari api neraka nanti, yaitu mata yang begadang untuk menjaga dan melindungi Islam dan pemeluknya dari kekafiran. Nah, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah berperang. Karena kalau musuh orang kafir masuk menguasai wilayah Muslim, itu bisa saja nanti umat Islam dipaksa murtad. Seperti kasus terjadian di Spanyol, gitu kan? Pada saat mereka memenangkan peperangan, pilihan umat Islam masuk Islam atau dibunuh. Pindah murtad dari Islam atau dibunuh. Dan kita tahu bagaimana penyiksaan yang sangat menyakitkan dari pasukan-pasukan orang non-muslim di saat itu kepada pasukan muslimin di Spanyol. Dan sampai hari ini pada saat kami berkunjung ke sana, itu ada mereka buat semacam museum dan mereka banggakan alat-alat yang mereka gunakan dulu untuk menyiksa kaum muslimin dan memaksa mereka murtad. Gitu ya. Itu luar biasa. Dan bagaimana ada gambar tentang anak-anak muslim yang dibantai dengan sangat keji, perempuan dan orang laki-laki dibantai dengan sangat keji, itu mereka lakukan. Ya, jadi di sini ya muslimin kalau misalnya mereka begadang untuk menjaga jangan sampai wilayah ini dijajah oleh orang non-muslim, mereka begadang dan untuk siap-siap menghadapi musuh, ini termasuk mata yang mulia. Tadi sudah kita jelaskan juga ini. Tapi bisa ada tambahan makna, maksud dalamnya adalah menjaga muslimin. Misalnya Anda seorang alim, Anda seorang kiai, Anda seorang ustadz, seorang dai. Anda tahu nih, di wilayah ini ada pemurtadan atau akan bisa kena program pemurtadan dari Islam. Lalu Anda sengaja ke sana, Anda mendakwahi orang, Anda tinggal di sana ya, agar muslimin tetap kokoh dengan keimanannya misalnya ya. Ini satu hal yang luar biasa. Atau misalnya Anda diminta isi materi, teman-teman kita yang berada di minoritas. Nanti insya Allah selepas asar kami ada Zoom dengan kajian-kajian teman-teman di Eropa, ya, itu tentang masalah bagaimana menjaga stabilitas iman dan juga Islam ini sementara berada di negara minoritas. Nah, ini saya tidak akan menolak permintaan seperti ini karena secara teori kami faham ini sebenarnya walaupun begadang untuk itu, ya, menghabiskan waktu yang banyak, tetap itu akan menjadi hal yang luar biasa karena kita sedang mengkanter orang-orang Muslim, menahan mereka agar jangan sampai masuk pada kekufuran. Karena memang kalau mereka berada di negara minoritas, mereka bisa setiap saat murtad dari agama mereka atau mereka terganggu. Bagaimana mereka kokoh dalam masalah ini? Contoh-contohnya. Nah, ini termasuk poin yang luar biasa. Jadi Anda berkorban ya untuk membela kaum muslimin agar jangan sampai mereka kena kekufuran. Baik, di sini ada tersisa teman-teman sekalian kurang lebih 2 buah hadis ya. Tetapi hadis ini cukup panjang, ya, cukup panjang, maka kita akan tunda untuk pertemuan kita yang akan datang insya Allah 2 buah hadis ini, dari hadis nomor 6 dan hadis nomor 7.